Shalom pemuda remaja. Shalom. Kita percaya bahwa walaupun kita di rumah kita masing-masing, hadirat Tuhan Allah nyata dalam kehidupan kita masing-masing. Dan sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat-Mu Tuhan. Atas segala kasih-Mu yang tak terbatas dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau memberkati kami semua Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang selalu kami andalkan. Karena Engkau layak ditinggikan dan layak dipuji Tuhan. Kami percaya Engkau terus bersama kami. Engkau tetap ada bersama kami Tuhan. Dan inilah anak-anak-Mu Tuhan. Berkati ibadah kami mulai dari awal pertengahan hingga sampai pada akhirnya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita masuk ke dalam hadirat-Mu. Kita percaya bahwa Tuhan nyata dalam kehidupan kita masing-masing. Dia selalu menolong kita. Berikan kekuatan di hati. Kekuatan di jiwaku, kesenangan di batinku. Ada dalam hadirat-Mu, menyembah-Mu. Tersungkur di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Kau tak akan melepaskan kami Tuhan. Melepaskan-Mu cahaya bagiku. Katakan mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Mu kami serahkan Tuhan. Ku serahkan
Bersama-sama katakan mengiring. Mengiringmu Seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Sama-sama katakan mengiringmu seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. bersyukur Tuhan, berterima kasih buat sore hari ini Tuhan Yesus. Kami tahu bahwa Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kau hadir dan melawat kami Bapa, baik kami yang ada di tempat ibadah atau berada di rumah Tuhan. Kami tahu bahwa Kau mengasihi kami semua Bapa. Kami yang di sini, kami yang sedang menonton di rumah Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur bahwa kami memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang dahsyat dan sangat mengasihi kami. Setelah kami akan memuji Engkau Tuhan Yesus, kami akan menyanyikan pujian-pujian kemenangan bagi Engkau. Kami bersyukur, sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom saudara, masih siap memuji nama Tuhan? Mari kita lanjut memuji nama Tuhan. Ku terpaku. Melihat pelangi dalam badan, hanya pelangi dalam tangisan dan wajah berseri. Kami temukan kasih terbesar, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia. Dan ku
temukan kasih sejati bagi dunia ini. Dia ku terpaku dan ku takut akan kasih-Mu yang tergores indah dalam anugerah. Hatiku milik-Mu, katakan indah, indah. Ku terkagum dan ku bawa yang hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku bersamamu. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah dalam anugerah. Hatiku milik-Mu, indah. Ku terkagum dan ku bawa kan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku bersamamu. Sorak-sorai kemuliaan Tuhan Yesus Allah kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita kembali lagi hadir ke dalam hadirat Tuhan dan kita nyanyikan lagu Sehelai Rambut Pun Jatuh, Engkau Pun Tahu Tuhan. Tak pernah Tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Katakan takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Biar kita mau lagi lebih masuk dalam Tuhan. Tak pernah tinggalkan, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menolong kita. Walaupun melewati lembah yang kelam sekalipun, Dia tetap tetap bersama kita. Dia selalu ada bersama kita. Maka sehelai rambut kita tak jatuh, Dia tahu. Kau pedulikanku. Ya, Dia sangat peduli dalam kehidupan kami. Yesus, Kau perhatikanku. Semuanya katakan takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab
perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Katakan tak pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih setia Tuhan yang sangat indah yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan, kalau saat ini kami masih mendapat kesempatan untuk kami bisa Tuhan datang kepada Engkau, sekalipun dalam ibadah di rumah kami masing-masing, kami percaya Engkau tetap hadir di dalam kehidupan kami. Dan sebentar Tuhan kami akan menerima kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau yang akan mengurapi kami, sehingga kami dapat mengerti, dapat mendengar suara-Mu, dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan menyambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita semua berkata, amin. Shalom kaum muda semua. Saya percaya semuanya dalam keadaan baik-baik. Sekalipun sampai hari ini kita kaum muda belum bisa beribadah di rumah Tuhan, tapi kita bisa melihat, bisa mengikuti ibadah melalui streaming yang saat ini kita lakukan. Mari sore hari ini kita akan bersama-sama, kita akan menerima kebenaran firman Tuhan yang saya berikan satu judul, Jangan Terlena. Terlebih dahulu kita akan membaca dari kitab Yosua, pasal yang pertama, kita akan membaca ayat 1 sampai yang ke-9. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9, demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau.
Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Ayat firman Tuhan yang sering kita baca, sering kita dengar, sangat indah. Bagaimana kita melihat tentang Yosua. Pada umumnya kita manusia yang hidup di dunia ini akan sangat senang dan berbahagia apabila ada orang yang menjamin masa depannya. Siapa yang tidak ingin dijamin masa depannya? Pasti semua mau. Kalau ada orang yang menjamin seseorang, pasti dia tidak khawatir tentang kebutuhannya dan apapun yang diperlukannya, dia tidak usah mencari dan sangat mudah didapat. Intinya, selama menjalani kehidupannya, tidak akan pernah kekurangan karena ada yang menjamin. Nah, gambaran itulah yang dialami, yang diterima oleh Yosua. Yang Yosua dapatkan, kita tadi sudah membaca firman Tuhan. Siapa yang menyangka Yosua yang tadinya adalah seorang abdi, kemudian diangkat untuk memimpin bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Yosua memimpin bangsa yang besar, ia memimpin bangsa Israel ini memasuki tanah perjanjian. Luar biasa yang Tuhan berikan kepada Yosua, kepercayaan yang sangat besar. Dan Yosua mendapatkan jaminan, tadi kita sudah membaca dari ayat-ayat yang sudah kita baca, jaminan yang sempurna untuk masa depannya. Bukan dari manusia jaminan itu, tetapi jaminan dari Allah yang telah membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir itu. Nah, namun yang harus Yosua pertahankan bukan sekedar jaminan. Lebih dari itu adalah sikap dan tindakannya di hadapan Allah. Itulah sebabnya kalau tadi kita melihat ayat yang dikatakan pada ayat yang ke-8 tadi dengan tegas, firman Tuhan berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, ayat yang luar biasa yang diberikan kepada Yosua ini. Dengan kata lain, Allah mau berkata demikian kepada Yosua, supaya Yosua itu tidak terlena. Karena ada yang menjamin
supaya tidak terlena dan tidak merasa wah sudah aman, sudah ada yang menjamin. Karena Yosua memimpin bangsa yang begitu besar, jadi dia diingatkan oleh Tuhan supaya tidak terlena. Kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan pada masa kini, pada zaman ini tidak jauh berbeda dengan kehidupan Yosua. Allah juga memberikan jaminan untuk umatnya. Allah memberikan jaminan buat kita semua, buat kalian semua, orang-orang muda. Juga Tuhan memberikan jaminan. Baik jaminan itu selama kita hidup di dalam dunia ini, Tuhan juga memberikan jaminan. Kita tahu dari firman Tuhan yang kita bisa baca, kita terima, maupun jaminan ketika nanti kita kembali kepada Bapa, kepada Allah, ketika kematian itu menjemput kita, kita tidak lagi tinggal di dunia. Ada jaminan yang Tuhan berikan kepada kita. Firman Tuhan juga berkata bahwa rumah disediakan buat kita. Namun harus disadari bahwa kehidupan kita sebagai kaum muda, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bukan sekedar kita menjadi anak Tuhan kemudian pasti menerima berkat. Pasti Tuhan sediakan berkat buat kita, bukan itu. Atau mungkin ketika kita membaca firman Tuhan, kemudian kita mengamenkan. Ada ayat firman Tuhan yang begitu indah, kemudian kita mengamenkan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya itu, tetapi kita juga harus tidak boleh meremehkan. Kita tidak boleh menggampangkan anugerahnya. Tuhan memberikan anugerah buat kita, tapi kita tidak boleh meremehkannya. Kita tidak boleh menggampangkannya, sehingga kita sebagai umat Tuhan tidak terlena. Kita tidak terlena dengan kenyamanan yang ada, dengan berkat yang Tuhan sediakan buat kita, buat janji Tuhan yang Tuhan berikan kita terima, kemudian kita merasa aman, kita terlena. Bukan itu yang harus ada pada kita. Nah, kita akan melihat apa yang Allah inginkan, apa yang Tuhan inginkan untuk kita semua, untuk kalian semua, kaum muda di tempat ini khususnya. Apa yang Allah inginkan untuk kita? Yang pertama kita harus tahu, Allah menginginkan kepatuhan. Allah menginginkan kita taat. Kita harus taat dalam berpegang pada perintahnya, yaitu firman Tuhan. Sebagai anak Tuhan, kita punya buku panduan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Itu harus kita taati. Kita harus patuh, kita harus taat. Itu yang Allah inginkan buat kita. Sehingga dalam perjalanan kita, apapun yang kita lakukan, maka firman Tuhan itu yang menjadi dasar, yang menjadi pedoman untuk kita melakukan segala perkara di dalam kehidupan kita. Selain itu, selain kita taat, patuh, yang kedua kita harus bertindak sesuai dengan perintahnya. Kita harus bertindak, harus melakukan sesuai dengan perintah Allah. Apa yang tertulis di dalam firman Tuhan, apa yang sudah kita terima melalui firman Tuhan, kita harus taat, kita harus lakukan. Nah, kita kalau tahu dan kita melakukan semuanya itu, kedua hal ini kita lakukan, maka jaminan penyertaan Allah itu sempurna bagi kita. Jaminan Allah yang diberikan melalui firman Tuhan, janji-janji yang kita terima itu sempurna, penyertaan Allah juga sempurna buat kita semua. Dan kita sebagai umat pilihannya pasti akan merasakan setiap saat sepanjang kehidupan kita yang penuh dengan tantangan, terlebih hari-hari yang ada yang sedang kita lewati sampai pada hari ini. Banyak hal, tantangan, ujian, percobaan mungkin yang kita hadapi, tapi kita tahu bahwa Allah menyertai kita. Jadi kita harus taat, kita harus patuh kepada firman Tuhan, dan kita yang kedua harus
melakukan sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Nah, hal ini kalau kita melihat pada saat ini, pada masa di mana kita masih berada di dalam keadaan seperti ini, masih dalam suasana pandemi COVID-19, ini kita diingatkan agar kita juga tidak terlena. Jangan kita sampai terlena. Ibadah memang kita belum ada. Di gereja kaum muda belum ada ibadah. Tapi mari biar kita tetap taat. Kita tetap patuh kepada firman Tuhan. Kita tetap mengasihi Tuhan. Di rumah kita bisa beribadah, baca firman, setia. Dalam doa, baca firman itu kita lakukan. Kita taati, kita lakukan. Sehingga ketika kita mendapatkan berkat dari firman Tuhan, arahan, tuntunan dari firman Tuhan, maka kehidupan kita ini tidak akan mudah tergoyahkan. Kita akan tetap waspada di dalam menjalani kehidupan kita ini. Begitu pula di dalam hal-hal yang lain, bukan hanya yang rohani, tetapi yang jasmani juga. Seperti keadaan sekarang, kita harus tetap menjaga kesehatan. Kita harus tetap jaga jarak. Kita tetap pakai masker. Harus kebersihan, cuci tangan, tidak sembarangan. Tetap harus kita taati, kita harus patuh. Ketika kita patuh, maka kita pun akan sehat. Kita tidak khawatir. Jadi jangan menyangka bahwa hari-hari yang ada ini kita sudah aman, kita sudah bisa kemana saja. Belum. Kalau kita melihat banyak yang terpapar, banyak yang meninggal. Jadi kita harus waspada dengan keadaan yang masih belum seperti sedia kala. Dan tentunya keadaan seperti ini sangat indah buat kita. Bukan hanya saat hari-hari ini, sudah beberapa bulan ini kita mentaati peraturan protokol kesehatan. Jangan kemudian seandainya sebulan lagi atau beberapa waktu lagi corona ini sudah lenyap, kemudian kita kembali tidak menjaga kebersihan, tidak menjaga kesehatan. Nah, itu berarti seperti kita mengulang hal-hal yang jelek itu kita ulang. Nah, jangan sampai hal itu kita lakukan kembali. Mari biar selanjutnya apa yang saat ini lebih bagus kita harus lakukan selanjutnya di hari-hari depan kita. Demikian pula dalam kehidupan kerohanian kita. Untuk kita bisa berjumpa dengan Tuhan, untuk kita bisa mengalami penyertaan Tuhan selagi kita masih ada di dalam dunia ini, itu juga harus kita lakukan dengan taat kepada firman Tuhan dan juga kita harus tetap setia mengasihi Tuhan. Kita harus juga melakukan firman Tuhan. Itu harus kita lakukan supaya kelak apa yang Tuhan janjikan buat kita benar-benar kita raih, kita dapatkan. Begitu banyak tantangan, godaan, tawaran-tawaran yang menarik dalam menjalani kehidupan kita ini. Tetapi ketika kita waspada, kita tetap taat pada peraturan baik yang rohani maupun yang jasmani. Dan menjadikan firman Tuhan itu menjadi penerang bagi langkah setiap kehidupan kita. Maka kemenangan demi kemenangan itu akan kita raih bersama. Akan kalian dapatkan. Kewaspadaan itu adalah kunci. Kunci dalam berkat Allah yang akan ditambah-tambahkan. Berkat yang bertambah-tambah kita juga akan mendapatkannya. Sehingga setiap kita mendapatkan kemenangan untuk melawan segala tantangan yang ada di dalam dunia ini. Nah, biarlah pada sore hari ini apa yang firman Tuhan sudah berikan kepada kita, mari biar kita lakukan, kita kerjakan. Jangan sampai kita terlena, jangan kita kemudian lupa ketika ibadah belum diadakan, kemudian kita lupa untuk berdoa, untuk melakukan firman. Jangan sampai hal itu kita lupakan. Tapi mari biarlah kita lebih dan lebih lagi untuk kita mengenal Tuhan sehingga masa depan kalian, hari-hari yang kalian hadapi itu benar-benar di dalam penyertaan Tuhan. Dan semua kalian orang-orang muda, kaum muda
pasti nanti kalian akan mengalami keberhasilan, keberuntungan di dalam setiap langkah kehidupan kalian semua. Inilah firman Tuhan, kiranya boleh menjadi berkat buat kita. Dan kita akan menutup ibadah kita ini, kita akan berdoa. Boleh sebelumnya mau memuji Tuhan? Kita pujikan pujian yang terakhir tadi. Perbuatan tanganmu, Yesus tolak jiwaku. Helai rambutku jatuh, engkau pun tahu. Yesus, kau pedulikanku. Yesus, kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah mengajar kami Tuhan. Untuk kami tetap taat kepada Engkau. Untuk kami boleh tetap melakukan segala kehendak-Mu Tuhan. Biarlah apapun Tuhan yang kami hadapi, segala perkara yang kami alami dalam kehidupan kami tetap Tuhan mau mengandalkan Engkau. Kami tetap Tuhan percaya bahwa Engkau yang selalu memberikan pertolongan kepada kami. Tidak pernah terlambat pertolongan-Mu buat kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan dimanapun kami berada saat ini, Engkau menjaga memelihara kami. Anak-anak-Mu kaum muda, Engkau yang terus Tuhan menjaga memelihara, baik di dalam studi yang ada, mungkin masih melalui studi online. Kami juga berdoa kiranya Tuhan yang akan memberikan hikmat, Tuhan akan memberikan kepada semua anak-anak-Mu ini kepandaian, sehingga dapat mengerjakan semua tugas-tugas dalam sekolahnya dengan baik. Yang sudah bekerja, Engkau juga memberkati. Apapun yang Tuhan percayakan di dalam pekerjaan kami anak-anak-Mu Tuhan, Engkau juga memberikan hikmat, memberikan kepada anak-anak-Mu semua berkat. Ketika kami mentaati firman-Mu, ketika kami melakukan kehendak firman-Mu, maka Tuhan akan memberikan kemenangan. Tuhan akan memberikan keberhasilan kepada setiap kami. Kami percaya pada janji-Mu Tuhan,
janji firman-Mu bukan hanya untuk Yosua, tetapi buat kami Tuhan. Engkau juga berikan itu Tuhan. Terima kasih buat pesan firman-Mu. Kami tidak akan terlena Tuhan dengan keadaan kami. Meskipun Engkau sudah memberikan jaminan buat kami sampai hidup yang kekal, Tuhan memberikan jaminan buat kami. Tapi kami tetap mau melakukan yang benar di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat waktu yang indah. Engkau sudah memberkati ibadah kami sore hari ini. Dan kami percaya Tuhan, damai sejahtera-Mu Tuhan akan Kau berikan kepada setiap kami, anak-anak-Mu kaum muda. Dan sekarang sebelum kita mengakhiri, mari biarlah kita terima berkat yang dari Tuhan. Kiranya berkat yang dari Allah Bapa dan kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus dan urapan yang baru dari Allah Roh Kudus akan memberkati semua anak-anak kaum muda dimanapun kalian berada, diberkati oleh Tuhan. Amen. Tuhan akan menjagai kesehatan kalian dengan tubuh yang sehat, kesehatan yang prima, sehingga tidak ada yang terkena sakit. Kami semua sehat karena berkat Tuhan. Kemenangan Kau berikan buat kami. Terlebih damai sejahtera, sukacita melimpah dalam setiap kehidupan kalian. Berkat Tuhan dicurahkan mulai sore hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya menerima berkat berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa lagi. Shalom teman-teman. Ini ada kuis dari kami. Saya bacakan kuisnya. Pertanyaannya adalah, bagaimana supaya kita bisa mengalami penyertaan Tuhan, keberhasilan dan keberuntungan dalam kehidupan kita? Saya ulangi ya, pertanyaan untuk kuis hari ini. Bagaimana supaya kita bisa mengalami penyertaan Tuhan, keberhasilan dan keberuntungan dalam kehidupan kita? Jangan lupa nanti jawabannya dikirim ke KIM IMA, nomornya ada di grup. Dan sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.